Di awal film, kita pun diperlihatkan pada kisah fenomenal dua saudara kembar, yaitu Samaritan dan Nemesis. Keduanya tinggal di sebuah kota bernama Kota Granite, dan sejak kecil mereka memang dikenal sangatlah kuat. Tak jarang kekuatan mereka membuat orang lain terluka, jadi para penduduk pun mulai merasa takut akan kehadiran mereka berdua. Hingga pada suatu malam, para penduduk sepakat untuk membakar rumah keluarga mereka. Dalam insiden itu, orang tua mereka akhirnya tewas terbakar hidup-hidup, namun si kembar ternyata berhasil selamat. Kejadian itu pun membuat Samaritan dan Nemesis tumbuh menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Samaritan tumbuh memperjuangkan keadilan dan menjadi pelindung bagi para warga, namun Nemesis yang dikuasai oleh dendam ingin seluruh dunia merasakan penderitaan akibat kematian kedua orang tuanya. Akibat perbedaan tujuan hidup di antara mereka, Nemesis bahkan menciptakan sebuah palu yang berisi semua kebencian serta amarahnya dan menggunakan palu itu untuk melawan saudara kembarnya sendiri. Pertarungan besar antara kedua manusia super itu pun terjadi di kawasan pembangkit listrik, menyebabkan sebuah ledakan besar yang lantas membunuh keduanya. Meskipun kisah mereka sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, namun banyak orang tetap menjadi penggemar Samaritan dan Nemesis. Bahkan akhir-akhir ini mulai muncul desas-desus kabar yang mengatakan kalau Samaritan sebenarnya masih hidup. Scene lalu beralih memperlihatkan salah satu penggemar berat Samaritan, yaitu seorang anak berusia 13 tahun bernama Sam. Sam adalah salah satu orang yang sangat percaya kalau tokoh idolanya itu sebenarnya masih hidup. Ia juga kerap menonton video seorang penulis yang sering membahas konspirasi tentang kehidupan Samaritan. Dalam kesehariannya, Sam tinggal berdua dengan sang ibu karena ayahnya sudah lama meninggal dunia. Karena ibunya harus bekerja keras sendirian, Sam sering merasa kasihan, jadi ia pun mulai mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang tambahan. Ia akhirnya terpaksa menerima pekerjaan dari geng preman untuk mencuri di sebuah minimarket. Setelah berhasil mencuri beberapa box, Sam lalu diajak ke markas besar para preman. Tak disangka barang curian mereka ternyata salah, jadi para preman pun marah dan menyalahkan Sam. Tak terima diperlakukan kasar, Sam sempat melawan dan tetap meminta bayarannya. Tak lama kemudian, pemimpin organisasi preman bernama Cyrus dan asistennya yang bernama Sil datang menghentikan keributan tersebut. Secara tak terduga, Cyrus mengaku terkesan dengan pribadi Sam, jadi ia pun memberikan upah kepadanya. Meskipun keberanian Sam patut diacungi jempol, namun Cyrus merasa sedikit kecewa saat mengetahui kalau Sam ternyata adalah penggemar Samaritan. Sementara ia sendiri adalah penggemar Nemesis. Apa yang terjadi di markas tentu saja membuat para preman tidak terima, jadi mereka pun terus memburu Sam. Para preman itu kemudian menangkap Sam dan menghajarnya habis-habisan. Beruntung, Sam berhasil diselamatkan oleh seorang kakek-kakek pemulung bernama Joe Smith yang kebetulan tinggal di seberang apartemen Sam. Joe lalu meminta mereka untuk melepaskan Sam, namun karena mereka menolak, jadi ia pun terpaksa menghajar mereka semua. Jauh dari dugaan, Joe yang terlihat lemah ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sampai bisa membengkokkan pisau dengan tangan kosong. Semenjak kejadian itu, Sam mulai tertarik untuk mencari tahu informasi tentang Joe dan merasa kalau Joe adalah sosok Samaritan. Di waktu yang sama, Cyrus dan para anak buahnya terlihat membobol kantor keamanan. Mereka menyamar sebagai polisi dan menggerebek tempat itu.
Tujuan mereka ternyata ingin mengambil topeng Nemesis serta palu bersejarah miliknya. Setelah mendapatkan palu itu, Cyrus langsung menobatkan dirinya sebagai Nemesis yang baru dan bersumpah akan memulai era baru untuk perjalanan Nemesis. Era baru itu pun dibuka dengan memulai kekacauan dan kerusuhan di seluruh kota, sembari mengumpulkan para penduduk yang juga merupakan pendukung Nemesis. Keesokan harinya, Sam menemui Joe dan mendesaknya untuk mengaku kalau ia adalah Samaritan. Joe berkali-kali menyangkal hal itu, sampai akhirnya saat ia berada di tengah jalan, mobil para preman yang kemarin melaju dengan sangat kencang dan langsung menabraknya. Kecelakaan separah itu membuat para preman yakin kalau Joe pastinya tidak akan bisa selamat, apalagi dengan tubuhnya yang sudah tua. Sam yang melihat kejadian itu lantas mendekati tubuh Joe dan mencoba menyadarkannya kembali. Secara mengejutkan, Joe tiba-tiba sadar dan terbangun sambil memperbaiki tulang-tulangnya yang sudah patah. Sam kemudian membantunya kembali ke apartemen. Joe mengaku kalau salah satu penyembuh terampuh untuknya adalah air. Kini, Sam akhirnya semakin yakin kalau Joe adalah Samaritan yang ia cari, namun ia berjanji untuk tidak membocorkan informasi itu kepada siapapun. Sejak saat itu, Joe dan Sam sering menghabiskan waktu bersama. Mereka membangun persahabatan dan Joe bersedia mengajarkan Sam sedikit ilmu bela diri. Sampai suatu hari, Joe melihat arloji Sam yang sudah rusak, jadi ia pun menawarkan untuk memperbaiki arloji tersebut. Sepulang dari rumah Joe, Sam kembali bertemu dengan Cyrus dan anak buahnya yang kembali menawarkan pekerjaan. Karena saat itu Sam juga membutuhkan uang, jadi ia pun setuju untuk ikut. Dalam pekerjaan itu, Sam sempat terkejut sekaligus takut saat melihat Cyrus sedang mengeksekusi musuhnya. Karena merasa tidak nyaman dengan hal itu, Sam pun memutuskan untuk pergi dan melihat temannya sedang dikeroyok oleh geng perampok. Ia pun membantu temannya itu, namun hal itu malah membuatnya berakhir menjadi korban pengeroyokan selanjutnya. Sam yang terluka lalu dibawa kembali ke apartemen dengan sebuah troli. Sampai di kawasan apartemen, para preman tidak sengaja melihat Joe. Mereka pun terkejut dan takut, jadi mereka pun langsung melarikan diri. Joe lalu membawa Sam ke rumah sakit agar ia bisa segera mendapatkan perawatan. Di waktu yang sama, salah satu preman melaporkan tentang Joe kepada Cyrus. Ia menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki tua yang masih hidup meskipun sudah ditabrak oleh mobil. Hal itu pun membuat Cyrus tertarik, jadi ia pun langsung mengirim anak buahnya untuk menangkap Joe. Ia pun merasakan kehadiran beberapa orang yang terus mengikuti di belakangnya. Karena tak punya pilihan lain, Joe pun menghentikan langkahnya dan terpaksa menghajar semua preman tersebut. Setelah mengalahkan mereka semua, Joe terlihat bergegas pergi karena ia tak ingin orang-orang mengetahui identitasnya. Namun, salah satu preman tiba-tiba melemparkan bom ke arah seorang gadis kecil sehingga Joe dengan cepat menyelamatkannya. Aksi Joe itu pun mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian, dan itu pun membuatnya viral. Takut hal-hal buruk akan terjadi, Joe pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pindah dari kota tersebut. Di sisi lain, Cyrus dan para anak buahnya menonton aksi heroik Joe dan meyakini kalau Joe adalah Samaritan. Hal itu pun membuat Cyrus sangat marah, jadi ia dan anak buahnya pun langsung bergerak untuk menyerang apartemen Joe. Mereka kemudian mendatangi apartemen Joe, namun tidak menemukan Joe di sana. Meskipun begitu, Cyrus melihat Sam dan ibunya sedang menatap ke arah apartemen, jadi ia pun mengambil kesimpulan kalau Sam memiliki koneksi dengan Joe. Ia dan para anak buahnya pun langsung menangkap Sam dan membawanya ke markas.
Di waktu yang sama, Joe yang sedang menunggu kereta tiba-tiba menyadari arloji milik Sam yang sempat ia perbaiki. Ia pun bergegas kembali ke apartemen Sam untuk mengembalikan arloji itu sebelum ia pergi. Sesampai di apartemen Sam, Joe dikejutkan dengan kondisi apartemen yang berantakan dan ibunya Sam menangis sambil mengatakan kalau Sam telah diculik oleh kelompok Cyrus. Joe yang mendengarnya pun sangat marah dan langsung berangkat menuju markas Cyrus. Ia melajukan sebuah truk dengan kecepatan penuh sampai menabrak tembok pembatas markas. Dan disinilah kita pun bisa melihat bagaimana kekuatan seorang Joe yang sebenarnya. Dengan peluru yang terus menghujani tubuhnya, Joe sama sekali tidak bergeming dan terus melawan para anak buah Cyrus. Sampai akhirnya Cyrus pun keluar dan menunjukkan Sam kepada Joe. Joe memastikan Sam dalam keadaan baik-baik saja dan menantang Cyrus untuk berduel satu lawan satu. Cyrus langsung mengeluarkan palu Nemesis dan menyerang Joe dengan palu tersebut. Dalam pertarungan itu, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di mana Joe sebenarnya bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis. Dalam pertarungan beberapa tahun yang lalu, Nemesis diketahui gagal menyelamatkan Samaritan yang membuatnya tewas terjatuh ke dalam kobaran api. Mendengar hal itu, Cyrus tentu saja sangat terkejut karena ia ternyata sedang berhadapan dengan sosok idolanya sendiri. Meskipun begitu, Cyrus tetap tidak menyerah karena ia beranggapan kalau Joe telah gagal menjadi Nemesis, jadi ia pun bertekad untuk menggantikan posisinya. Joe kemudian bangkit dan langsung menyerang semua anak buah Cyrus yang ada di sana. Cyrus lalu memutuskan pergi melarikan diri sambil membawa Sam sebagai tawanannya. Setelah itu, Cyrus pun menyuruh anak buahnya untuk mematikan seluruh aliran listrik dan membakar markas tersebut. Karena Joe telah menghadapi begitu banyak orang, staminanya pun perlahan-lahan mulai berkurang. Ia mulai jauh lebih lemah, namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Cyrus pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk mengalahkan Joe. Melihat Joe seperti sudah tidak berdaya, Sam pun berusaha melepaskan diri dan nekat membantu Joe. Berkat hal itu, Joe pun akhirnya berhasil bangkit dan langsung mengalahkan Cyrus. Hal itu pun membuat keadaan Joe semakin lemah, jadi ia pun meminta Sam untuk menyiraminya dengan air. Setelah mendapatkan sedikit kekuatan dari air, Joe langsung bergegas membawa Sam pergi dari sana karena tempat itu sebentar lagi akan meledak. Setelah berhasil selamat, Sam mulai mempertanyakan identitas Joe sebagai Nemesis. Ia pun mengakui hal itu dan berkata kalau ia sepenuhnya sudah berubah. Setelah itu, Joe pun memutuskan untuk segera pergi karena ia tak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Sebagai satu-satunya yang selamat dalam kejadian itu, Sam kemudian dimintai keterangan oleh para wartawan. Ia pun memberitahu pada wartawan kalau sosok yang sudah menyelamatkannya adalah Samaritan. Dan film pun akhirnya selesai.